Ya, tolong ya di apa? Di record. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, ini yang sudah hadir 25. Boleh diketik hadir, yang sudah hadir boleh diketik hadir. Ya, biar biar Bapak ini biar apa? Siapa aja yang hadir gitu. Oh, ya, Mulyana, Katminah, ya, Mas Hadi, Mas Usep, wah, Mas Wahyudin, Mbak Siti, Mas Sarah, Mbak Nurjana, Mas Risang, Pak Apriana, ya, Nur Yuliati, ya, oke, ya, oke, terima kasih. Oke, ya sekali lagi Pak, ucapkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Warahmatullahi wabarakatuh. puji syukur tentu nggak bosan-bosan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, ya karena berkat rahmat dan kurnia-Nya pada malam hari ini, hari Minggu yang berbahagia ini, kita masih diberi nikmat, begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Itu yang terutama ya, nikmat iman Islam dan nikmat sehat walafiat sehingga dapat mengikuti perkuliahan lewat virtual atau lewat Zoom. Ini dengan harapan tidak mengurangi lah apanya nilai kita walaupun kita tidak bertatap muka. Ananda dan rekan-rekan mahasiswa semua, ini Bapak lihat nih 25 partisipan. Sudah absen ya kemarin? Sudah, Pak. Sudah, Nggak Pak. ada ya. Mungkin ada juga yang terlewat kali ya. Oke, Bapak, udah ya. Saya, Pak, kelewat. Oh, Mbak Ratna kelewat ya. Bapak Saya juga kelewat. baru Bapak, ada sinyal malam ini, Pak. ya. Kami di sini baru ada sinyal malam ini, Pak. Oh begitu. Kemarin nggak ada sinyal. Iya, Pak. Siang nggak ada sama sekali. Nggak ada, Pak. Kosong Hmm. betul-betul. Oh, Mbak Ratna di mana? Di mana sih tempat lokasi? Saya di Kalimantan Barat, Pak. Di Kalimantan Putus di Barat Bawah ya. Kapuas Hulu, Pak. Oh Iya, iya iya paling iya. ujung, Pak. Paling ujung ya, Hampir dengan Kapuas. perbatasan. Iya, Iya iya iya. baik, Pak. Oh gitu ya. Mudah-mudahan. Jadi tapi di sana jam berapa sekarang tuh? Itu waktu Indonesia Tengah ya, Indonesia Tengah. Jam, iya, jam 19.27 Oh sama lah, masih masih sekarang, apa ya? Pak. Masih sama ya. Belum belum Masih tengah, masih sama, barat. Pak. Masih Barat. baik. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja perkuliahan. Ya, mari kita mulai perkuliahan ini. Nah, ya, ini sudah kalau menurut apa pertemuan kita udah pertemuan yang ke-10 ya, ke-10 kita lihat pertemuan yang ke-10. Nah, jadi tinggal minggu depan satu kali lagi satu ada apa? Kita minggu minggu apa namanya? Minggu tenang. Tapi minggu bukan minggu tenang lah, minggu tekun. Nah, jadi nanti materi materi kuliah materi kita untuk UAS ya materinya ada pertemuan ke-7 sampai pertemuan 11 ini. Jadi mungkin banyak teori ya. Paling ada di model kerja nanti ada perhitungan ya di model kerja itu ada kan Bapak ada sampaikan Excelnya ada tuh menghitung perubahan modal kerja. Nah, yang lainnya aja teori-teori ya mengenai pertemuan kita yang ke-10 ini adalah instrumen dan produk keuangan. Ya, tolong disimak karena sudah direcord ya. Ya, ini pertemuan ke-10 10 Juni, 15 Juni 2025 instrumen keuangan dan produk keuangan. Iki, tapi udah naruh lagi. Jadi kita lihat dulu mutiara hikmahnya. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan Muslim nomor 2674 itu manda'a ila huda kanallahu
mina ajri mislu ujri man tabahu la yankusu zalika min ujurihim say'an. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan Muslim ini, barang siapa memberi petunjuk pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Nah, ini poin yang kita ini. Ya, jadi kita bicara mengenai instrumen keuangan. Materi dan tujuan pembelajaran diharapkan nanti kita pahami dulu apa sih instrumen keuangan, nanti ada pasar keuangan, kemudian instrumen pasar modal, instrumen pasar uang, produk keuangan syariah. Apa harapan setelah mempelajari perkuliahan ini lewat Zoom ini, diharapkan mahasiswanya memahami instrumen dan produk keuangan yang dapat digunakan serta kaitannya dengan aset dan neraca, aset dan liabilities dalam neraca perusahaan. Jadi dalam neraca, ini targetnya dalam neraca ya, bukan di laporan laba rugi. Nah, di neraca berarti ada aset dan liabilities, aset dan hutang, aktiva dan pasifa dalam neraca perusahaan. Oke. Iya. Overview. Ya, seperti diketahui juga dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang terkait dengan aktivitas investasi, pendanaan, modal kerja, seorang manajer keuangan akan berhubungan dengan lembaga keuangan ini. Instrumen keuangan. Jadi kalau kita pahami dulu instrumen keuangan itu bisa adalah kontrak ya, instrumen keuangan itu atau akad yang syarat dan kondisinya akan menentukan risiko dan profil keuntungan instrumen tersebut. Di sini instrumen itu adalah juga kebijakan publik seperti pinjaman bersubsidi, jaminan kredit, dan skema pembiayaan ekuitas yang dirancang untuk mengatasi kegagalan pasar yang dialami oleh perusahaan kecil dan menengah untuk mempromosikan investasi produktif dengan cara yang tidak akan menghasilkan interaksi pasar sendiri. Nah, lebih ringkas juga bahwa tadi Bapak sampaikan ini instrumen keuangan ini merupakan kontrak atau akad. Jadi maksud dengan kontrak yang di sini adalah kontrak yang berhubungan dengan transaksi komersial dan bisnis, kemudian dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Ada kontrak transaksional, ada kontrak pembiayaan, ada lagi kontrak intermediasi dan kontrak kesejahteraan sosial. Ya, nah ini sebenarnya dalam teori akad itu juga banyak formulasi-formulasi di kontrak-kontrak keuangan yang kemudian dikenal dengan, pernah dengarkan instrumen keuangan primer. Apa? Ada instrumen keuangan primer yang kita ingat dulu, ada meliputi mudharabah, ya, itu waktu belajar di akuntansi keuangan syariah di semester 4. Ya, meliputi akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam dan salam paralel, istisna dan istisna paralel, ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, wadiah, qard dan qardul hasan, saf, wakalah, kafalah, serta hiwalah. Nah, itu. Ya. Instrumen keuangan itu adalah setiap kontrak menambah nilai aset keuangan, kewajiban keuangan atas instrumen ekuitas lain. Jadi dalam instrumen keuangan itu ada instrumen aset, instrumen liabilitas, instrumen ekuitas. Kita lihat instrumen aset. Instrumen aset akan berdampak pada peningkatan aset keuangan atau finansial aset. Ya. Dalam instrumen keuangan ini, dia merupakan aset yang dapat diperdagangkan dalam bentuk kas. Bukti kepemilikan dalam suatu entitas atau hak kontraktual untuk menerima atau memberikan uang tunai atau instrumen keuangan lainnya. Instrumen keuangan ini didefinisikan setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas itu perusahaan lah ya, atau badan hukum, dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Nah, ini. Dalam aset keuangan atau financial asset
Itu apa sebutkan finansial financial asset. Ada asetnya berupa bentuknya apa? Ada yang berbentuk kas, ada instrumen ekuitas, ya, dan ada hak kontraktual. Ya, itu ada tiga ya. Yang bentuk jenis instrumen keuangan ini ada kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain seperti saham, hak kontraktual. Jadi hak kontraktual itu untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Kemudian untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut. Ya, instrumen kas, kita lihat ya. Instrumen kas adalah instrumen keuangan yang nilainya ditentukan langsung oleh pasar. Ya, ini kas ini ditentukan oleh pasar. Instrumen ini bisa dibagi menjadi sekuritas dan mudah dipindah tangankan. Dan instrumen kas lainnya seperti pinjaman dan deposito. Yang kedua, peminjam dan pemberi pinjaman harus menyepakati transfer. Nah, kemudian instrumen ekuitas diterbitkan oleh entitas lain seperti saham. Ada lagi untuk membantu ini, ada lagi instrumen derivatif. Dia instrumen keuangan juga yang memperoleh nilai dari nilai dan karakteristik satu atau lebih entitas yang mendasar seperti aset, indeks atau tingkat suku bunga. Itu kalau yang instrumen derivatif. Kemudian kita beranjak kepada instrumen liabilitas. Tadi kan ada instrumen keuangan, tadi ada instrumen aset, instrumen liabilitas, instrumen ekuitas. Sekarang instrumen liabilitas akan berdampak pada bertambahnya kewajiban atau financial liability. Nah, ini timbul di sini dalam liabilitas keuangan ini, setiap liabilitas ini berupa kewajiban kontraktual. Apa maksudnya ini? Kewajiban kontraktual untuk menyerahkan aset atau aset keuangan lain kepada entitas lain. Atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut. Kemudian dalam liabilitas ini, financial liability ini, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan non-derivatif dan derivatif. Ya. Kemudian instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas itu adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh. Nah, jadi konsepnya aset itu sama dengan hutang ditambah modal. Ya, ingat dulu ya, persamaan akuntansi keuangan, aset sama dengan hutang tambah modal, atau aset sama dengan liabilities ditambah dengan ekuitas. Nah, ini kan di sini disebutkan nih, setiap kontrak yang memberikan hak residual, residual itu maksudnya sisa nih, atas aset suatu entitas dikurangi dengan seluruh liabilitas. Ini di PSAK 50 revisi 2012. Bahwa investasi pada instrumen ekuitas mencerminkan kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh entitas lain. Ya, atau disebut dengan modal ini. Ekuitasnya sama dengan modal ya, equity. Pihak yang memperoleh kepemilikan saham disebut investor. Ini pemilik modal itu disebut dengan investor. Pihak yang menerbitkan saham disebut investi. Ya, jadi kalau investor itu orangnya, sedangkan investi itu adalah badannya. Itu perusahaan ya, investi namanya. Sedangkan orang yang pemilik saham itu namanya investor. Pasar keuangan, kita lihat nih, apa beda pasar modal dengan pasar uang. Ya, kalau kita lihat di sini, pasar jangka waktu, kalau pasar modal tuh lebih dari 10 tahun. Ya, artinya itu jangka panjang ya. Itu saham, obligasi, ya, itu jangka panjang. Sementara pasar uang ini bisa deposito, bisa reksadana, ya makanya ya kecil-kecil lebih kecil dari 1 tahun. Dari segi otoritas, kalau pasar modal itu diawasi oleh OJK. Kalau pasar uang itu
masih diawasi oleh Bank Indonesia. Dari segi risiko, dia pasar modal itu lebih tinggi karena dia panjang jangkanya. Tapi dia bisa memberikan returnnya lebih tinggi gitu. Risikonya juga tinggi, lebih fluktuatif. Ini kalau pasar uang tuh seperti deposito. Tadi dia rendah, risikonya rendah, lebih pasti. Ya. Kemudian likuiditas dia kurang liquid. Kurang liquid apanya? Dia tidak mudah menjual. Ini produk-produk dari pasar modal nih, aset harus dijual kepada investor lain. Sementara pasar uang lebih liquid, aset dapat diuangkan langsung. Ya, seperti deposito yang sederhana ya, itu bisa dapat diuangkan langsung. Wah, walaupun belum jatuh tempo, itu deposito juga bisa dicairkan, tapi mungkin tidak mendapatkan imbalannya gitu. Mekanisme banyak tahapan yang harus dilakukan. Panjang tuh kalau dari segi pasar modal tuh ya. Kalau mekanisme pasar uang tuh lebih sederhana. Ya, dia kalau pasar modal ini kan melalui suatu pasar perdagangan ya. Ya, kalau ada pasar yang apa tempat bertemunya orang di pasar modal. Itu kalau di pasar modal harus bertemu, lebih panjang, lebih rumit. Motivasi, investasi, dan keuntungan. Nah, sementara pasar uang terhindar dari risiko. Ini jangka-jangka pendek. Instrumen pasar modal atau capital market. Nah, jadi dia merupakan pasar modal ini merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang. Dilihat tadi itu yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi atau equity, saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Kemudian, di pasar modal pun juga memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal didefinisikan bahwa pasar modal itu sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau IPO ya. Jadi di IPO itu kan kayak pembukaan orang menjual saham di awal ya. Ya, public offer gitu. Kemudian dan perdagangan efek. Nah, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang ditentukannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, itu yang disebut dengan emiten yang menerbitkan efek itu, perusahaan publik itu namanya adalah emiten. Kemudian bagian dari instrumen pasar kan terdiri dari ada saham, lagi ada obligasi, kemudian reksadana, ada derivatif atau turunan. Kita akan urai dulu satu persatu ya. Derivatif atau kontrak berjangka atau future adalah kontrak untuk membeli atau menjual suatu underlying. Underlying itu apa ya? Dapat berupa indeks, saham, obligasi di masa yang datang. Di mana kontrak indeks merupakan kontrak berjangka yang menggunakan underlying berupa indeks saham. Kemudian lagi kontrak berjangka SUN, ya KB SUN atau surat utang negara, atau satu lagi itu Indonesia Government Bond Future. Suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah surat utang negara pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Kita lihat dulu saham. Ini pengertian saham. Ya, ini di pertemuan sebelumnya juga kita ada juga saham, tapi kita ulang lagi. Saham merupakan bukti penyertaan, ya, bukti penyertaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan yang dapat berbentuk warkat atau tanpa warkat. Jadi bisa juga saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada perusahaan.
Dengan bukti pernyataan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan. Apa bagian hasil dari perusahaan? Namanya boleh dijawab? Apa tuh? Dividen, Orang ada saham, dividen. dividen, betul. Bagus ya. Jadi untuk mendapatkan penghasil dari suatu perusahaan tersebut, konsep pernyataan modal dengan hak bagian hasil usaha ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karena prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau sirkah. Jadi ini dividen ya. Berdasarkan analogi tersebut, saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sekalipun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik dapat disebut dengan saham syariah. Nah, ya, suatu saham dapat dikategorikan saham syariah jika diterbitkan oleh ini saham secara umum nih. Nanti kita saham syariah. Jadi di sini dia saham memberikan keuntungan kepada investor dalam bentuk dividen, yaitu keuntungan emiten dan capital gain yang selisih harga beli dan harga jual. Itu capital gain. Jadi nilai saham itu bisa meningkat terus kalau perusahaannya tumbuh. Ya, dan dia setiap tahun dengan tumbuh itu dia mendapatkan bagian dari laba atau dividen. Namun saham ini memiliki potensi risiko, yaitu likuidasi karena perusahaan bangkrut dan capital loss yang merupakan kebalikan dari capital gain. Ya, saham itu bisa kalau perusahaannya merugi terus ya akhirnya dilikuidasi. Perusahaan menjadi bangkrut dan terjadilah nilai saham itu bisa akan menjadi loss, bisa menjadi habis gitu. Karena apa? Ya perusahaan sudah mengalami kerugian. Kemudian, ini baru kita masuk dengan saham syariah. Tadi saham secara umum. Jadi kalau berkaitan dengan saham syariah ini, dikategorikan saham syariah itu diterbitkan oleh yang saham syariah ini, dia emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ya, dia memenuhi prinsip syariah. Saham syariah harus memenuhi persyaratan berikut. Emiten tidak melakukan kegiatan usaha yang melanggar syariah. Kemudian emiten memenuhi rasio risiko uang sebagai berikut. Nah, ini kalau syaratnya kalau dia memang dia saham syariah itu total utang yang berbasis bunga. Tolong disimak nih ini poin-poin nih. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. 45%. Apa itu 45/100? Paham nggak? Kalau kita total utang, kalau kita punya utang 100% nilainya, 100%, misalnya 45% itu dikenakan berbasis bunga. Nah, itu masih boleh dikatakan dia saham syariah. Yang kemudian 55%-nya tidak ada berbasis bunga. Itu utangnya. Baru boleh dikatakan dia memenuhi syarat syariah. Yang kedua, jika ada perusahaan ini mendapatkan pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu dikenakan apabila lawan transaksi dari di perusahaan biasa di perbankan syariah itu pendapatan bunga dan pendapatan dana lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha atau revenue maksimal itu cuma 10%. Kalau pendapatannya 100%, 10% itu maksimum itu adalah pendapatan tidak halal. Dari pendapatan bunga atau denda, itu pendapatan denda. Itu maksimum 10%. Itu baru bisa dikatakan dia menggunakan rasio risiko uang yang syariah. Kemudian instrumen pasar modal apalagi obligasi. Obligasi ini juga merupakan efek surat-surat berharga ya maksudnya. Surat-surat berharga yang berbasis surat utang memberikan hasil investasi sifatnya tetap. Ya, ini menjamin sifatnya tetap yang memberikan yang pihak yang menerbitkan ya efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan. Ini pasti. Nah, cuma jangkanya juga jangka panjang juga. Ya. Kalau saham itu kan tidak pasti. Tergantung perkembangan usaha. Kalau ini sudah pasti.
Setiap tahun diberikan imbalan pada periode tertentu dan melunasi utang pokok pada akhir periode yang telah kepada pihak pembeli. Obligasi merupakan salah satu investasi efek berpendapatan tetap. Ya, tujuannya apa? Untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan risiko yang relatif stabil juga dibandingkan dengan saham. Nah, jadi lebih stabil nih kalau di sini kita lihat ya. Obligasi ini juga ada dua, ada obligasi pemerintah ini, ada obligasi korporasi, ada obligasi retail. Obligasi pemerintah berarti milik pemerintah ya. Ya. Obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah RI. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon. Ya, dengan kupon tetap atau seri FR fixed rate, obligasi dengan kupon variabel. Ya, ada lagi obligasi dengan kupon variabel atau seri VR variable rate dan obligasi dengan prinsip syariah atau suku negara. Kemudian berikutnya obligasi yang dari korporasi. Jadi obligasi yang korporasi ini juga surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia umumnya dari BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Ada obligasi korporasi yang telah diperingkat atau ada yang tidak diperingkat. Nih. Kemudian ada obligasi retail. Ya, obligasi retail diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya ada beberapa jenis yaitu ori dan suku retail. Kemudian terkait dengan obligasi, karakteristik dari obligasi syariah. Ya. Jadi obligasi syariah itu memiliki beberapa karakteristik. Pertama, dia menekankan pendapatan investasi bukan berdasar pada tingkat bunga yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat pendapatan dalam obligasi syariah berdasar pada tingkat rasio bagi hasil atau nisbah yang besarnya telah disepakati oleh pihak emiten. Artinya dia tetap itu dia sudah disepakati berapa bagi hasilnya. Ya, sudah ditentukan nisbahnya. Kemudian dalam sistem pengawasan, dia selain diawasi oleh pihak wali amanah, maka mekanisme obligasi syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Ya, obligasi syariah itu oleh Dewan Pengawas Syariah, bukan oleh OJK ya. Kalau yang syariah itu ada khusus namanya Dewan Pengawas Syariah sejak dari penerbitan obligasi sampai akhir pada masa penerbitan obligasi tersebut. Dengan adanya sistem ini, prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepada investor obligasi syariah diharapkan bisa lebih terjamin. Industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non halal. Nah, baru kita ya jenis-jenis obligasi syariah. Ini menambah. Nah, ini sebelum jenis-jenis obligasi syariah itu melalui fatwa, jadi fatwa MUI mengkategorikan ada 3 jenis pemberian keuntungan kepada investor pemegang obligasi syariah. Pertama apa? Berupa bagi hasil kepada pemegang obligasi, mudharabah atau musyarakah. Maaf Pak, slide-nya belum berubah. Oh ya, Bapak belum pindah, Bapak cuma menambah referensi, ya. Memang belum masih di obligasi. Ya, slide-nya ada cuman tambahan informasi ini. Jadi ada nanti pemegang obligasi mudharabah, ada pemegang obligasi musyarakah. Ya. Ingat nggak mudharabah? Pengertian mudharabah? Ingat nggak mudharabah, musyarakah?
Jadi kalau masih ingat mudharabah, coba bisa di ini diketik, masih ada mudharabah, pengertian mudharabah. Iya, Bapak Islam ya, Pak? Lagi Islam. Itu tahu kok kuliah ekonomi. Ekonomi. Lah iya lah, Ingat nggak mudharabah? Mudharabah ini kan kerjasama, akad kerjasama dalam ekonomi juga syariah. Salah satu pihak atau sahibul mal, pemilik modal, menyediakan modal. Nah, itu yang obligasi mudharabah, menyediakan modal dan pihak lain atau pengelola mudarib mengelola modal tersebut untuk usaha tertentu gitu. Nanti keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah. Tapi kalau ada kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal. Jadi yang mengelola atau mudarib itu tidak menanggung. Nah, ini ada lagi yang obligasi musyarakah. Bapak tidak ada tambahan ya, tidak ada slide-nya, cuma tambahan dari obligasi. Jadi kalau yang musyarakah ini seperti kita mendirikan musyarakah ini apa namanya ya? Joint ventura atau perusahaan patungan itu loh. Atau CV. Nah, CV itu kan kita musyarakah bekerja sama mensetorkan modal masing-masing ya lebih dari dua orang atau lebih. Nah, nanti dalam usaha atau proyek yang dijalankan, apabila dia mendapat keuntungan, itu akan dibagi sesuai dengan nisbah, sesuai dengan kesepakatan. Apabila mengalami kerugian, itu akan ditanggung sebesar porsi masing-masing. Itu tambahan dari materi obligasi ini. Banyak ya, obligasi mudharabah, apalagi obligasi ijarah juga ada. Ijarah itu sewa menyewa. Jadi dalam obligasi ijarah ini, obligasi syariah berdasarkan akad ijarah di mana jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Artinya apa? Pemilik harta memberikan hak untuk memanfaatkan objek yang ditransaksikan melalui penguasaan sementara. Nah, itu maksudnya ijarah. Ya, ijarah itu mirip kalau dengan konvensional mirip dengan leasing. Ya, pembiayaan. Kemudian kita masuk instrumen pasar modal berikutnya adalah sukuk. Ya, sukuk ini itu juga adalah obligasi syariah yang merupakan bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan Kemarin nggak kuliah aku. atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya atau underlying aset. Jadi suku ini merupakan obligasi syariah atau disebut dengan Islamic bonds. Jadi sukuk secara terminologi merupakan bentuk dari kata sak, S-A-K-K, sak, dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Nah, kalau bicara mengenai suku itu berartilah bentuk jamak dari sak itu adalah berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Beda sebenarnya dengan obligasi ya. Menurut peraturan Bapepam, Badan Pengelola Pasar Modal ya, Bapepam, dia memberikan definisi efek syariah ini berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu. Atau artinya tidak terpisahkan atau tidak terbagi. Sukuk bukan merupakan surat utang. Nah, jadi beda ya. Sukuk ini bukan surat utang, tetapi dia adalah bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Jadi setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan atau underlying aset. Di mana klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset yang spesifik, di mana penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan bagi hasil atau margin. Ya, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk ini. Ya, ada sukuk mudharabah, sukuk musyarakah juga ada. Nah, nanti di pertemuan berikutnya itu kita akan membahas mengenai sukuk ini. Lebih terperinci. Kemudian instrumen pasar modal. Apalagi instrumen pasar modal? Reksadana.
Ya, reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan kembali ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi intinya orang berinvestasi lah ya, portofolio. Jadi maksudnya dalam portofolio efek ini adalah kumpulan aset keuangan seperti obligasi, saham, dan kas termasuk reksadana. Jadi portofolio yang dipegang langsung oleh investor dan dikelola oleh manajer investasi. Ada orang yang mengelolanya. Kita berikan kuasa kepada manajer investasi, bukan kita langsung. Ya, selain sebuah koleksi atau portofolio investasi ini dikelola sesuai dengan profil dan tujuan investornya. Tambahan ya, terkait dengan dana reksadana syariah. Jadi reksadana syariah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Jadi kita lihat nih, dalam peraturan Badan Pengelola Pasar Modal, bahwa reksadana syariah itu didefinisikan sebagai reksadana sebagaimana dimaksud dalam UU-PM, Undang-Undang Pasar Modal, dan peraturan pelaksanaan yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Di mana reksadana syariah ini pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atau investasi mereka. Nah, karena dia tidak ahli, dia serahkanlah kepada manajer investasi. Ya kan? Karena dia tidak kurang paham atau dia tidak mempunyai keahlian untuk menghitung risiko dan segala macam, diserahkanlah kepada manajer investasi. Nah, reksadana pun dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, tetapi hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Bukan tidak tahu sama sekali, tapi pengetahuannya terbatas. Ya. Nah, ini seperti di gambar ini ada investor, ada ke manajer investasi, investor ya, ada masuk ke portofolio A, ada ke portofolio B, ada ke portofolio C. Nah, ini adalah manajer investasi yang mengatur ini. Kemudian dari reksadana syariah, nah, masuk ke derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain yang disebut sebagai underlying asset, di mana efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama. Jadi kita lihat apa sih pengertian derivatif. Jadi derivatif ini adalah kontrak atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset. Jadi kinerja aset lain. Apa aset lain yang di sini tetap bisa berupa saham, obligasi, komoditas atau indeks. Di mana derivatif ini sering digunakan dalam dunia keuangan untuk berbagai tujuan, termasuk lindung nilai. Lindung nilai itu atau hedging. Ya. Dalam derivatif adalah suatu kontrak keuangan yang terjadi antara dua pihak terlebih dari dua untuk memenuhi suatu perjanjian atau penjualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Selanjutnya, kontrak tersebut dijadikan suatu objek yang bisa diperjualbelikan dengan harga yang sebelumnya sudah disetujui oleh penjual dan pembeli, di mana nilai harga kontrak tersebut di masa depan akan dipengaruhi oleh harga aset atau komoditas dari induk tersebut. Ini yang derivatif. Nah, itu tadi adalah pasar modal ya. Itu tadi pasar modal. Sekarang kita masuk ke pasar uang. Pasar uang. Ya.
pasar uang atau money market. Jadi tadi pasar modal itu adalah pasar yang memperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang. Sementara pasar uang ini adalah tempat pertemuan antara pemberi dana dan atau lender dengan calon konsumen. Pertemuan ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui perantara atau broker. Pasar uang muncul karena ada transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berjangka pendek, umumnya di bawah 270 hari. Jadi di bawah 1 tahun lah. Nah, jadi surat berharga jangka pendek apa contohnya? Sedangkan pasar valuta asing atau foreign exchange market, pasar yang berdagang surat-surat berharga dalam suatu mata uang dengan melibatkan mata uang lain. Dalam Islam, memandang uang hanyalah sebagai alat tukar. Dalam prinsip syariah kita ya, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Jadi pada dasarnya uang tuh nggak boleh diperjualbelikan. Ingat nggak? Kalau kita lihat nih di lebaran-lebaran, menuju lebaran bulan puasa itu ada yang di pinggir jalan tuh orang menukarkan uang ya. Coba kalau pernah boleh jawab siapa yang pernah melihat di apa? Tolong di Iya Pak, biasa di Ah, pinggir-pinggir jalan itu ada ya kan? penukaran, jasa penukaran uang. Penukaran. Pernah nggak melakukan itu? Pernah nggak? Enggak Pak, enggak Oh, nggak enggak pernah. pernah, Nggak pernah ya? enggak pernah. Pernah, Ah, pernah. ada yang pernah, Pak. Itu kalau ke depannya jangan lagi. Itu sudah secara syariat itu sudah haram ya. Karena apa? Itu kan penukarannya karena uang tuh nggak boleh diperjualbelikan itu. Itu yang haram. Jadinya cuma sebagai alat tukar. Misalnya uang itu uang 5.000 yang masih baru ya dari bank. Misalnya satu gepok atau satu apa itu kan isinya kan 100 lembar. 100 lembar berarti 500.000. Nah, mungkin kalau kita menukarkannya dengan uang, pokoknya terserah lah dengan uang berapa yang uangnya nggak baru, mungkin bayarnya mungkin 500. Siapa yang pengalaman Pak? Nggak pernah itu. Menukarkannya mungkin jadi 500 Buat ribu. Boleh buat Mbak? THR itu Iya. biasanya. Mbak Nurul berapa dulu pengalamannya? Mbak Nurul ya? Kalau nggak salah waktu itu 200, ya, kalau nggak salah waktu itu 200 ribuan, Pak. Nah, Saya ganti jadi kayak uang 2 ribuan gitu untuk anak-anak ke eh, rumah. Tuh, Pak. atau ditukarnya berapa Waktu itu kan nilainya? di money changer itu nggak terlalu banyak uangnya. Oh, kalau di money changer, Sama uang 2 ribuan gitu loh, Pak, untuk anak-anak THR. iya. Yang maksud Bapak ini yang di pinggir jalan itu loh. Misalnya kita menukarkan uang 5.000-an yang baru, tapi uang kita ada uang 10.000, nukarin itu kan dilebihin sama dia tuh nggak boleh, mungkin nggak 500.000. Kita bayarnya ke dia mungkin 550.000 atau 520.000. Yang 20.000 itu yang nggak boleh. Itu yang sudah melebihi itu sudah nggak boleh. Jadi intinya uang itu Iya, boleh iya. itu ya sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Jadi uang itu nggak boleh diperdagangkan. Ya. Jadi dalam motif permintaan terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi atau money demand for transaction, bukan untuk spekulasi atau trading. Jadi di dalam Islam pun kita tidak mengenal spekulasi. Nah, dalam Islam itu tidak ada yang spekulan. Makanya kalau ada yang goror, yang ketidakpasti itu nggak boleh. Makanya kita itu kalau bunga itulah kalau kita kaitkan dengan konvensional ya kenapa bunga itu riba? Karena dia sudah menentukan di awal pemberi pinjaman itu sudah menentukan di awal kamu dikenakan apa sekian dan ditentukan. Kalau yang di syariah nggak ada ditentukan. Pokoknya sesuai dengan kesepakatan keuntungan. Jadi jelas dulu kalau ada untung baru dibagi. Kalau dia rugi ya ditanggung sama-sama. Nah kalau di apa kan nggak peduli dia untung rugi, tapi kita harus tetap membayar bunga bahkan denda kalau ada keterlambatan. Di situ dilarang oleh ajaran agama kita atau ya menurut Allah dan Rasul. Jadi karena pada hakikatnya uang itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada manusia untuk dipergunakan bagi kepentingan masyarakat. Dalam pandang Islam uang adalah flow konsep sehingga harus selalu berputar dalam perekonomian. Cepat uang berputar dalam perekonomian
akan semakin tinggi tingkat. Ya, jadi itulah mengenai apa tadi itu tambahan mengenai pasar uang. Kemudian fungsi pasar uang. Pertama ada sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan, salah satu sumber pembiayaan adalah modal kerja dan investasi jangka pendek. Dari segi fungsinya, perusahaan yang akan melakukan ekspansi usaha dan membutuhkan dana akan mendapatkan dana langsung dari pasar ini. Tuh, ya. Kemudian instrumen pasar uang, fasilitator. Jadi dia fungsi pasar uang itu sebagai mediator. Jadi investor yang berasal dari luar negeri tentu butuh berbagai dokumen yang merepotkan kalau ingin menanamkan modal Indonesia. Oleh karena itu banyak dari mereka yang menggunakan pasar uang untuk berinvestasi dan menyalurkan pinjaman jangka pendek pada perusahaan di Indonesia. Kemudian dia penghimpun selain dari investasi luar negeri, pasar uang ini juga menghimpun dana dari masyarakat lokal. Transaksi yang dilakukan masyarakat umumnya berupa perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Ya, surat-surat berharga jangka pendek tadi itu ya seperti deposito, ya apalagi itu yang pendek-pendek sifatnya SBI, ya surat berharga pasar uang. Ada lagi yang apa? Nanti ada tambahan ini yang mengenai jangka pendek. Kemudian menawarkan investasi pada masyarakat. Pasar uang juga menawarkan pembelian ASBI, surat berharga pasar uang langsung ke masyarakat dengan pengelolaan yang baik, imbal hasil bisa didapatkan. Nah, ini kemudian instrumen pasar ya. Ada lagi namanya kita sebut dengan interbank call money atau pasar uang antar bank. Jadi ya pinjam meminjam antar bank ya waktunya ya tiap hari, tiap malam itu merupakan pinjam antar bank yang terjadi dalam proses clearing. Ya, dalam transaksi clearing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia setiap hari kerja dan selalu saja ada yang kalah dan ada yang menang. Bagi bank yang kalah clearing, apabila tidak dapat menutup kekalahannya maka akan terkena sanksi dari Bank Indonesia. Oleh karena itu, agar tidak terkena sanksi akibat kekurangan likuiditas, bank tersebut dapat meminjam uang dari bank lain yang kita kenal dengan nama interbank call money atau call money. Pengertian call money itu sendiri adalah kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi, dibayar apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana. Nah, jadi misalnya ini, jangka waktu kreditnya antara 1 sampai, misalnya ada orang butuh uang nih, suatu nasabah atau konsumen atau satu korporasi butuh uang dalam waktu sehari 2 hari. Nah, Bapak sebagai di perbankannya kekurangan dana, kurang dana Bapak saat itu. Bapak pinjamlah ke perbankan lain. Bapak menjanjikan dengan membayar apa namanya, memberikan keuntungan ke orang itu adalah berdasarkan overnight per hari gitu. Ya, dan bahkan ada yang 1 hari itu harus lunas. Ternyata itu tuh mengalami kerugian. Artinya apa? Dananya bisa juga nggak jadi, batal misalnya. Nggak ada pencairan dana itu ke pihak yang lain. Sementara kita sudah menjanjikan memberikan apa keuntungan kepada pihak yang memberi pinjaman tadi. Di situ terjadi apa? Makanya sering orang melakukan ini berbentuknya ya namanya apa namanya ini spekulasi. Nah, ini melakukan pada bank-bank yang konvensional terdulu. Kalau Ananda semua ingat dulu di tahun mungkin 87 ada dulu namanya bank apa namanya itu. Ada satu bank di Indonesia ini, dia melakukan itu top manajemennya. Interbank call money ini dilakukan tiap hari itu. Sampai perusahaan itu merugi ratusan miliar. Nah, itulah dilakukan oleh bank. Dulu pernah
Zaman tahun 87, Lupa ingat dulu tuh. Belajar mengenai perbankan dulu tuh. Nah, ada salah satu orang terkenal dari apa orang top manajemennya, direktur utamanya melakukan, aduh, bapak ada lupa bapak banknya. Itu dia melakukan transaksi pasar uang antar bank ini. Nah, ini ada yang pemberian call money dapat berbentuk one day call money overnight, di mana harus dilunasi dalam 1 hari. Ada lagi call money dapat berbentuk two day call money, di mana masa pelunasannya 2 hari. Jadi dia berkisar 1 sampai 7 hari. Nah, kemudian instrumen pasar uang sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI ini merupakan juga surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia, di mana penerbitan SBI ini dilakukan atas unjuk dengan nominal tertentu, dan penerbitan SBI ini biasa dikaitkan dengan kebijaksanaan pemerintah terhadap operasi pasar terbuka atau open market operation dalam masalah penanggulangan jumlah uang yang beredar. SBI ini pertama kali diterbitkan tahun 1970 dan hanya diperdagangkan antar bank. Jadi tidak diperjualkan ke masyarakat. Namun kebijaksanaan ini tidak berlangsung lama karena pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk memperkenalkan bank-bank umum untuk menerbitkan sertifikat deposito tahun 71. Kemudian SBI diterbitkan kembali dengan keluarnya kebijaksanaan deregulasi perbankan 1 Juni tahun 83. Nah, ini teori ya. Kemudian apa instrumen pasar uang? Deposito, sertifikat deposito. Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah yang membolehkan pihak perbankan untuk menerbitkan sertifikat deposito sejak tahun 71, maka sampai sekarang sertifikat deposito merupakan alternatif utama bagi pihak perbankan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya. Ya, sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dengan nominal tertentu, jangka waktu pun bervariasi sesuai dengan keinginan bank. Ada yang 3 bulan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Ya, pencairan sertifikat deposito ini dapat dilakukan setelah jatuh tempo. Namun, dia apabila investor ini memerlukan dana, dapat juga dicairkan atau bahkan diperjualbelikan apakah kepada lembaga ataupun pihak umum. Apalagi surat berharga pasar uang. Jadi ini diperkenalkan oleh BI juga salah satu alat untuk melakukan operasi pasar terbuka dalam rangka menstabilkan nilai rupiah. Ya, bank ataupun lembaga keuangan yang ingin memperoleh dana jangka pendek dapat menerbitkan SBPU ini, kemudian diperjualbelikan dengan Bank Indonesia atau pihak-pihak lainnya. Artinya ini diterbitkan, dibelilah ya SBPU ini, ya dia diterbitkan oleh Bank Indonesia, dibeli oleh masyarakat. Ya, nanti dengan memberikan imbalan tertentu pada akhir surat berharga ini berakhir. Ya. Kemudian ada lagi commercial paper. Commercial paper merupakan kertas berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Apa saja yang termasuk dalam jenis commercial paper ini adalah yaitu diterbitkan oleh perusahaan lembaga keuangan termasuk bank, di mana penerbitan proses yang termasuk dalam jenis commercial paper ini tidak disertai jaminan tertentu. Jadi seperti halnya jenis surat berharga pasar uang lainnya, bahwa penerbitan commercial paper ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek perusahaan, di mana kepada si pemegang proses penerbit berjanji untuk membayar sejumlah tertentu pada saat jatuh tempo. Intinya hampir sama saja ya, cuman mengeluarkan bermacam-macam produk. Intinya dia memerlukan dana, pihak perbankannya menjuallah surat-surat utang itu. Ini bagian juga dari surat-surat utang. Kemudian apalagi instrumen pasar uang? Instrumen pasar uang adalah pasar valuta asing. Falas. Falas
Disebut juga dengan istilah foreign exchange. Foreign exchange merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Transaksi dapat dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan atau secara perorangan dengan berbagai tujuan. Di mana setiap kali melakukan transaksi valuta asing, maka digunakan kurs atau nilai tukar. Nilai tukar ini dapat berubah-ubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan bermacam-macam faktor, seperti faktor ekonomi, faktor politik, itu akan berpengaruh kepada nilai tukar. Jadi apapun keputusan atau apapun yang diambil kebijakan oleh top manajemen, bukan top manajemen, oleh pemerintah, apalagi ini oleh pihak-pihak pemerintah, mungkin presiden, ya, itu akan berpengaruh kepada nilai tukar. Karena dia ada seperti efek-efek ekonomi dan politik. Di mana pasar valuta asing ini terdapat di tiap negara dan dalam prakteknya dapat dijangkau oleh setiap negara dengan sarana telekomunikasi yang ada. Karena kurs ini atau pasar valuta asing ini menyangkut banyak negara di seluruh dunia, maka transaksi yang dilakukan hampir tidak pernah tidur. Jadi boleh dikatakan 24 jam. Ya, contohnya kalau kita lihat ini mungkin di terjadi pembayaran, penukaran di bandara-bandara, orang pergi ke luar negeri, orang yang datang dari luar negeri, itu hampir 24 jam itu ada penukaran uang. Ya, dari mata uang asing ke dalam rupiah atau sebaliknya, dari mata uang rupiah ke valuta asing. Sebagai contoh saja, pada saat suatu transaksi ditutup satu negara karena sudah larut malam, maka pada saat yang sama di negara lain transaksi baru dimulai karena pagi hari. Nah, itu karena contoh nih, sekarang kita berbeda waktu kita dengan dunia barat, dengan Amerika itu 12 jam. Kalau di kita jam 7 pagi, dia jam 7 malam. Dia sudah tutup nih transaksi falasnya. Kita baru buka paginya. Begitu, jadi artinya tidak pernah ada tidur. Contoh dengan Arab Saudi pun, Arab Saudi kita beda 4 jam. Kita lebih awal 4 jam. Nah, begitu juga kalau kalau kita sudah tutup, dia belum. Kita bisa jam 12 malam, di sana baru jam 8. Nah, itu contoh. Ya, pada zaman di negara lain, transaksi baru dimulai karena pagi hari. Demikian transaksi selalu berputar antar pusat-pusat keuangan seperti New York, London, Tokyo, Hong Kong, ataupun Jakarta sendiri. Produk keuangan syariah. Jadi ada transaksi yang dilarang dalam dalam syariah kita itu mengenai riba, tambahan pendapatan yang tidak sah. Ya, itu riba. Itu dilarang dalam syariah. Contohnya tadi aja tambahan. Pokoknya uang tambahan di luar hutang piutang, itu adalah riba. Tuh. Kemudian maisir tidak pasti atau untung-untungan. Ya, tidak pasti. Gharar, objek tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui. Nah, itu yang tidak jelas. Secara fisiknya juga nggak ada, belum diketahui, belum dikuasai. Kemudian haram, objek dilarang dalam syariah. Kemudian zalim, menimbulkan ketidakadilan bagi yang lain. Nah, ini contoh tadi itu seperti penukaran falas itu loh. Falas itu tidak boleh kita sepakati hari ini, baru kita tukarkan 2 bulan yang akan datang. Itu di agama juga nggak boleh. Jadi kita dalam agama itu harus dalam bentuk penukaran falas itu adalah dalam bentuk tunai. Tunai itu bisa diberikan 1-2 hari, masih bisa disepakati. Misalnya Bapak perlu mau berangkat nih, contoh kita mau pergi umroh. Contoh ya saudara, mau pergi umroh 2 hari yang akan datang. Kita menukarin hari ini 1 real itu misalnya 4.000. Kita butuh 10 real misalnya. 10 real kali 4.000. Kan berarti 40.000 ya. Sederhananya biar mudah, nih angkanya kecil aja. 40.000. Kita sepakati sekarang. Saya bayar 10 real ya. Tetapi hari ini saya terima 2 hari yang akan datang. Itu masih boleh. Masih boleh karena baru 2 hari. Tapi kita 2 bulan lagi, itu nggak boleh. Nah, nanti dikhawatirkan apa? Ada ketidakadilan.
Misalnya 2 bulan yang akan datang kursnya bukan 4.000 lagi, 4.500. Sementara kita mau tetap minta 10 real. Yang rugi adalah pihak money changer-nya. Yang beruntung adalah pihak yang pembeli tadi atau nasabah. Itu atau sebaliknya, 2 bulan yang akan datang kurs realnya menurun jadi 3.500. Yang dirugikan kita sebagai pembeli mata uang. Yang money changer-nya diuntungkan. Nah, itu artinya menimbulkan ketidakadilan bagi yang lain. Itu zalim. Itu nggak boleh. Jadi kita langsung bentuknya dalam bentuk tunai. Produk keuangan syariah, ada perbankan syariah, ada pasar modal. Nah, jadi di produk keuangan syariah dari perbankan syariah ada giro, tabungan deposito, tabungan haji, umroh, e-banking, kartu debit dan kredit syariah, pembiayaan konsumer atau KPR syariah, pembiayaan konsumtif lainnya, pembiayaan produktif, include KUR, kredit usaha rakyat. Kalau pasar modal, ini ada saham syariah, ada reksadana pasar uang, reksadana fixed income, reksadana campuran, reksadana saham, sukuk retail, dan sukuk tabungan. Ada lagi produk keuangan syariah, IKNB syariah, industri keuangan non bank, ya. Jadi industri keuangan IKNB, industri keuangan IKNB. Ya, industri keuangan non bank ini dia adalah lembaga keuangan yang tidak beroperasi sebagai bank. Dia lembaga keuangan non bank, tetapi tetap menyediakan layanan keuangan masyarakat. Apa contohnya? Tadi asuransi syariahnya. Contoh menyediakan perlindungan finansial terhadap risiko tertentu dengan imbalan. Kemudian apa? Pegadaian syariah. Ya, memberikan pinjaman dengan jaminan barang. Kemudian dana pensiun syariah. Dia mengelola dana pensiun untuk memberikan manfaat pensiun kepada peserta. Ada lagi multi finance. Ada lagi perusahaan penjaminan, pasar modal, di mana IKNB ini memiliki peran penting dalam perekonomian karena menyediakan akses keuangan bagi masyarakat dan membantu menggerakkan roda perekonomian. Jadi IKNB ini juga diawasi oleh OJK, oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi IKNB untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan melindungi kepentingan konsumen. Nah, inilah produk keuangan syariah. Kalau kita lihat nih, ada IKNB, ada pasar modal, ada perbankan. Ya, ada di sini. Kalau Bapak lihat tadi itu IKNB asuransi umroh, P2P financing. Nah, ini kita lihat nih. Financing. Jadi P2P itu peer to peer ya. Jadi ya kalau kita jadi P2P financing, jadi pembiayaan ya. Artinya peer to peer. Jadi dari rekan ke rekan ya. Kemudian apa lagi? Ada unit link syariah, pembiayaan tanggung renteng, tabungan emas pegadaian. Kalau IKNB ini lihat nih, dana pensiun syariah, wakaf asuransi jiwa, multi finance syariah. Kalau di pasar modal ada sukuk retail dan sukuk tabungan, beli reksadana online dan penggunaan robo advisor, yuk nabung saham atau debit beli saham, infak, wakaf saham. Kalau di perbankannya buka rekening tabungan online. Nah, ada QR code top up uang elektronik, GoPay, OVO, link aja, e-money, tap cash, flash. Nah, itu kalau produk perbankan. Kemudian apa? Ada giro, tabungan, deposito, tabung haji, dan umroh, fasilitas pembiayaan. Ada auto debit melalui ATM, mobil banking, SMS banking. Kemudian
Produk keuangan syariah pasar uang. Ada surat berharga syariah negara, SBSN, pasar uang antarbank syariah, sertifikat investasi mudharabah antarbank, ada lagi perdagangan bursa komoditi atau SIKA. Nah, jadi itu sekarang kita rangkum dari pertemuan kita hari ini. Jadi seorang manajer keuangan dapat menggunakan instrumen dan produk keuangan yang diperdagangkan di pasar keuangan sesuai kebutuhan perusahaan. Ya. Dalam pencatatan laporan keuangan, instrumen keuangan dapat diklasifikasi menjadi instrumen yang menambah aset atau aktiva, menambah liabilitas atau kewajiban, dan menambah modal. Tadi ingat tuh, ada nama tadi investasi aset, investasi kewajiban, investasi liability, dan investasi ekuitas. Kontrak tersebut dikenal juga dengan aset atau equity base dan debt base. Maaf. Instrumen keuangan adalah produk keuangan yang dapat digunakan manajer keuangan baik melalui intermediasi lembaga keuangan maupun secara langsung melalui pasar keuangan. Kemudian instrumen dan produk keuangan juga dapat diklasifikasikan menjadi konvensional dan syariah. Untuk instrumen dan produk keuangan syariah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai payung hukum. Nah, jadi referensi Bapak ini, buku yang Bapak dipakai adalah Brigham Fundamental of Financial Management, kemudian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, itulah Ananda materi untuk kita kali ini. Ya, ini materi ini Bapak kombinasikan sumbernya juga dari buku ini, Manajemen Keuangan Syariah yang dari Haji Dadang, ya, Haji Dadang Husain Sabana. Kemudian juga dari ini juga Bapak ambil dari Manajemen Keuangan Syariah. Jadi kombinasi, tidak semua ditampilkan di sini. Jadi untuk memperkaya materinya, silakan juga buku ini didapatkan. Ya, mengenai pengertian pasar uang syariah, banyak lagi materi di sini, tetapi poin-poinnya itu yang Bapak sampaikan tadi. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Nah, itu Ananda, Bapak stop dulu. Ya, oke. Ini rekamannya tetap ini ya, Mbak Nurjana ya. Mbak Nurjana yang bantu record ya. Masih, Pak. Masih ya, Pak. Oke. Jadi mudah-mudahan ya, karena kan ada recordnya. Jadi kalau ada teman-teman, karena Bapak lihat nih juga belum full, cuma 40 orang nih yang join nih. Ya, 40 orang yang join ya pada hari ini. Mbak Siti di mana Mbak Siti? Malaysia ya? Kalimantan Barat, Ya, Pak. Kalimantan Di Barat. Sama dengan Mbak Ratna tadi ya? jauh, Pak. Ujung ketemu ujung, Pak. Oh, ujung Beliau di ketemu. Putus Sibau, saya di ujung lagi deket Kalimantan Tengah di Manis Mata, Pak. Ya, di ujung ya. Tapi bagus lah, sinyalnya bagus ya. Alhamdulillah aman, Pak. Alhamdulillah. Nah, gitu semua teman-teman dan Ananda semua, materi kita pada hari ini. Nanti Bapak materi ini akan Bapak upload di e-kampus. Silakan nanti di-download, dipelajari poin-poinnya aja. Nanti materi ini juga bagian dari kisi-kisi, kan poin-poinnya ada tadi itu untuk disiapkan untuk UAS. Insya Allah minggu depan kita adalah pertemuan ke-11 ya, sebelum UAS. Ya, jadi tolong informasikan juga ke teman-teman yang beberapa kali nggak hadir karena absennya nggak, kalau 41 nih masih jauh nih ya. Ini 39 ada yang satu. Gitu ya. Ada yang mau ini nggak? Mau ditanya? Nilainya belum keluar ya, Pak? Sedang apa? Ini kan Bapak menilai 71. Jadi Bapak upload masing-masingnya, Bapak simpan dulu ke ini, ke PDF kan. Nah, ini agak makan waktu nih.
Belum lagi ada tulisan yang kadang-kadang Bapak agak susah juga baca. Insya Allah mudah-mudahan di minggu depan Bapak mungkin sudah bisa di apa? Sudah bisa di apa? Sudah selesai ya. Kalau yang Baik, Pak. Ini Pak dosen perihal absen ya. ya gimana Pak Usep? Eh, Gini Pak, ini Pak dosen, kalau nggak salah tempo hari itu di pelajarannya Pak Jaini ya. Ya, Pak Jaini itu kan tempo hari dari sekian mahasiswa itu ada beberapa emang yang terlewat absen. nah ya, Nah, betul Mas. kemudian kasusnya itu setelah Pak Jaini cross check, em, Pak Jaini ngasih absen susulan Pak. Jadi pada waktu itu yang kosong-kosong sebelumnya, jadi entah bagaimana caranya, jadi bisa diisi Pak. Dikasih waktu ya sama kampus itu. Jadi yang kosong-kosong itu bisa diisi Pak. Cuma Oh, saya kemarin ya. gak masuk nih karena kelewat, tapi kuliah ikut Pak. Nah kan ketahuan tuh, dianjurkan tuh waktu pas jom itu, oh ini tanggal sekian itu kan ada yang kelewat tuh. Bisa Pak sama Pak itu, Pak siapa? Pak Jain itu kalau Pak nggak salah Jaini gitu ya. Pak. Bisa absen Iya, di kampus jadi yang misalnya. terlewat ke belakang itu bisa nyusul di waktu yang ditentukan itu Pak. Cuman waktunya dikasih waktu cuma 1 hari gitu Pak. Jadi yang terlewat aja. Hmm. Hmm. Ya berarti bisa absen lagi di apa? Di kampusnya bisa absen gitu. Iya Di betul Pak, reopen yang gitu kelewat Pak itu. maksudnya. Di Jadi reopen di gitu open Pak. lagi Pak. Oh, kalau kalau absen tuh memang reopen harus ke kampus ya. Nanti Bapak harus koordinasi ke kampus. Bapak nggak bisa Iya, mereopen gitu. Dia mungkin izin ke ini kali ya. iya. Hmm. Ya Bapak Kalau memang nggak salah Pak Tisna apa yang ini ya? Apa namanya? ya Yang bisa opennya itu Pak. Pak Tisna namanya. nggak endang. Pandang ya. Aduh, sekarang susah juga mengetahui siapa yang hadir nggak hadir lagi nih. Ya itu masalahnya. Mm-mm. Saya kemarin kelewat 2 kali Pak, jadwal Bapak. Cuman beda setengah jam itu gagal gitu. Bapak juga ada juga lewat. Bapak sendiri juga terlewat. Kemarin Oh, gitu. Bapak terlewat yang kelas jam 13 karena Bapak ada kelingan nggak bisa aja. Bapak absen di jam yang setengah 4 ini bisa, tapi yang jam jam 13 sudah kelewat. Heeh. Nah, tapi inilah intinya eh, absen ini kan 10% ya bobotnya ya. Iya. Betul ya? Iya betul Pak. Itu bukan bukan kita menganggap enteng absen sih. Tapi coba nanti Bapak lihat rekapnya. Bapak lihat rekapnya berapa sih dampaknya terhadap kalau yang lupa-lupa absen itu loh. Ya. Baik Pak. Nah, karena yang bobot yang tertinggi kan memang UAS. Kalau dulu sistem yang apa dulu yang sistem dulu kan sistem siakat ya, belum di kampus ini, Bapak itu bisa open. Sekarang Bapak sendiri nggak bisa, Bapak nggak bisa merubah lokasi, ya kan, nggak bisa merubah absen itu. Nah, nggak bisa mengeditnya itu, nggak bisa mengeditnya lagi gitu, nah, absennya. Ya, nanti Bapak ini deh, lihat deh. Pokoknya insya Allah lah kalau absen itu nggak apa ya sepanjang niatnya itu ini nanti Bapak cek siapa yang ini absen yang apa. Bapak juga telat beberapa kali tapi udah kasih tahu ke ini. Nah, cuman kan harus disampaikan siapa aja. Apa nanti kita bisa ini. Coba kalau memang mau apa Bapak percaya ya kejujuran aja Bapak minta nih nanti tolong diregisteri lewat Kosma aja siapa yang telat di pertemuan keberapa karena contohnya kemarin nih, kan beberapa kali kita orang masih apa namanya ikut apa namanya nih libur ya, libur libur kuliah. Nah, libur kuliah itu kan juga akan mengganggu waktu sudah disesuaikan di jadwal di kampus, tapi kita nggak kuliah saat itu. Gitu. Nah, akhirnya digeser, termasuk di nah, ini kan udah pertemuan yang ke-10, tinggal yang ke-11. Nanti Bapak informasi ke Mas Endang. Tapi tolong Kosma di kelas B siapa bisa di ini nggak? Mungkin teman-teman yang melapor yang kelewat Mbak Nurdana. Hmm. ya.
Ya di kelas A juga gitu. Mungkin ke Mbak Nurjana ada yang teman yang ini. Karena ini contoh nih sekarang. Nah ini kan Bapak juga ini nih. Ini kan 40 orang nih. Sementara kalau kita kalau digabung A dan B itu hampir 70. Benar ya? Yang ada kan 40 orang nih partisipan nih. 39, 40. Nah ini kan juga hampir berapa tuh? 30 per 70 yang nggak hadir gitu. Nah itu kan banyak juga apanya. Kecuali yang 10 orang saja. Ini yang hadir 40. Pada saat Zoom ini loh. Kalau absen itu kan cuma klik-klik aja itu. Benar nggak? Hadir ya udah, tapi nggak ngikut gitu. Maksud Bapak. Hadir tapi nggak ngikutin perkuliahan. Misalnya udah diklik, bisa juga itu. Jadi lebih penting poinnya mengikuti perkuliahan ini online ini. Kalau absen itu Bapak udah menjalankan selama ini absen itu bobotnya kan 10%. Nah, Bapak juga kalau memang insya Allah kalau hasilnya bagus, yang 10% itu nilainya juga nggak kelihatan gitu. Paham nggak? Nah, kalau udah dapat nilainya itu di atas 85, ya itu nggak perlu absen lagi karena udah dapat poin A. Tapi kalau nilainya baru 70 atau 60, atau baru pengaruh absen untuk meningkatkan nilainya jadi B, tambah 10 poin gitu. Karena memang kita belum diatur ya. Bapak pernah menanyakan absen itu pengaruh nggak secara apa. Kalau benar-benar ini, belum misalnya kurang dari 25% kehadiran, nggak bisa ikut ujian online ini. Tapi kita kan nggak sampai ke situ. Gitu. Ya, gitu ya Pak Usep ya. Nanti Ya, Pak. tolong keinformasikan ke Kosma. Tolong bantu Kosmanya informasikan ke Bapak siapa saja yang sudah terlewat. Yang terlewat maksudnya yang di luar jadwal. Itu enggak? Misalnya kita harus kuliah hari Sabtu, nanti Minggu kita ganti ke Minggu. Nah itu. Tapi kalau memang kuliahnya on time di Sabtu, nah kalau kelewat, itu susah lagi itu. Karena kan sebelum kuliah itu pasti udah diingatkan. Tolong absennya dilakukan dulu gitu ya kan? Bapak selalu ingatin gitu. Oke. Itu aja ya. Terima kasih masukannya. Nanti Bapak adjust lagi dan komunikasi dengan Mas Endang Sutisna. Ya. Itu ya Ananda dan rekan semua. Oke. Baik, Terima Pak. kasih. Baik. Baik, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti materinya Bapak share di grup juga dan di-upload di e-kampus. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, juga merupakan ibadah. Ya Bapak, marilah kita tutup perkuliahan ini sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.